Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmawanda Romah, NIM 1950510080. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori akuntansi syariah dan sistem keuangan syariah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep teori akuntansi syariah. Teori merupakan seperangkat asas hipotesis konseptual dan pragmatis yang terjalin satu sama lain yang membentuk suatu kerangka acuan untuk suatu bidang pengetahuan. Jadi, teori akuntansi dapat diartikan sebagai suatu penalaran logis dalam bentuk seperangkat asas atau prinsip yang menjadi kerangka acuan umum untuk menilai praktik-praktik akuntansi dan menjadi pedoman bagi pengembangan praktik-praktik prosedur yang baru. Teori akuntansi syariah dapat digunakan untuk memperjelas praktik-praktik yang sekarang sedang berjalan. Tetapi tujuan utama teori akuntansi adalah mengadakan suatu kerangka acuan untuk menilai dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi yang sehat. Konsep teoritis akuntansi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori kepemilikan, teori kesatuan, dan teori dana. Yang pertama ada teori kepemilikan. Teori ini menekankan bahwa akuntansi diharapkan dapat menyediakan informasi keuangan, terutama untuk pemilik usaha. Yang kedua ada teori kesatuan. Teori ini menekankan bahwa akuntansi diharapkan dapat menyediakan informasi keuangan, terutama yang dapat menggambarkan posisi keuangan secara keseluruhan suatu unit usaha. Yang ketiga ada teori dana. Teori ini menekankan bahwa akuntansi diharapkan dapat menyediakan informasi keuangan, terutama yang dapat menggambarkan sumber dan penggunaan modal kerja suatu unit usaha. Materi selanjutnya yaitu prinsip filosofis dan konsep dasar teori akuntansi syariah. Secara filosofis, teori akuntansi syariah itu memiliki prinsip-prinsip antara lain seperti humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Nah, yang pertama ada prinsip filosofis humanis. Humanis itu merupakan teori akuntansi syariah yang berasaskan kemanusiaan sesuai dengan fitrah manusia dan dapat dipraktikkan sesuai kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang harus selalu berinteraksi dengan orang lain dan alam semesta secara dinamis dalam menjalankan kehidupannya. Dari prinsip filosofis humanis ini kita dapat menurunkan konsep dasar instrumental dan sosioekonomik. Konsep dasar instrumental ini dapat diperoleh dengan dasar pemikiran bahwa akuntansi syariah merupakan instrumen yang dapat dipraktekkan di dalam dunia nyata. Sedangkan konsep dasar sosioekonomik mengindikasikan bahwa teori akuntansi syariah itu tidak membatasi wacana yang dimilikinya pada transaksi-transaksi ekonomi saja, tetapi juga mencakup transaksi-transaksi sosial, mental, dan spiritual dari sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Yang kedua ada prinsip filosofis emansipatoris. Emansipatoris itu mempunyai pengertian bahwa teori akuntansi syariah mampu melakukan dan membawa perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktik akuntansi modern yang sedang eksis saat ini. Perubahan yang dimaksud itu adalah perubahan yang membebaskan. Maksudnya pembebasan di sini itu pembebasan dari ikatan-ikatan yang semu yang tidak perlu untuk diikuti. Nah, dengan adanya pembebasan ini diharapkan bahwa prinsip emansipatoris dari teori akuntansi syariah ini mampu melakukan perubahan pemikiran dan tindakan manusia yang menggunakannya dari pemikiran yang sempit dan parsial menuju pemikiran yang luas dan tercerahkan. Dari prinsip filosofis emansipatoris ini kita mendapatkan konsep dasar critical and justice.
Konsep dasar kritikal itu memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori akuntansi syariah itu tidak bersifat dogmatis dan eksklusif. Sikap kritis itu mengindikasikan bahwa kita dapat menilai secara rasional kelemahan dan kekuatan akuntansi konvensional. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa teori akuntansi konvensional itu memiliki kelemahan pada aspek penekanan ekonomi yang sangat tinggi sehingga menimbulkan efek pada tersingkirnya atau tertindasnya non-ekonomi. Aspek yang tertindas atau tersingkir ini dengan menggunakan konsep kritikal diangkat atau dibebaskan untuk kemudian didudukkan dalam posisi yang adil, justice, sebagaimana memposisikan aspek materi. Jadi kalau dilihat, posisi aspek materi dan materi pada akuntansi konvensional dituduhkan pada posisi yang tidak adil. Oleh karena itu, dengan konsep dasar justice, aspek-aspek penting dalam akuntansi akan didudukan secara adil. Yang ketiga, yaitu prinsip filosofis transendental. Transendental itu merupakan teori yang tidak hanya melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri, bahkan melintas batas dunia materi. Prinsip transendental ini mengantar manusia untuk selalu sadar bahwa praktik akuntansi dan bisnis yang dilakukan itu mempunyai satu tujuan transendental, yaitu sebagai suatu bentuk penyembahan atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa secara konkret diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan menciptakan dan menebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam. Dari prinsip filosofis transendental ini, kita akan mendapatkan konsep dasar all-inclusive dan rasional intuitif. Konsep dasar all-inclusive itu memberikan dasar pemikiran bahwa konstruksi teori akuntansi syariah itu bersifat terbuka, yang artinya tidak menutup kemungkinan teori akuntansi syariah itu mengadopsi konsep-konsep dari akuntansi konvensional, sepanjang konsep tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam. Konsep dasar rasional intuitif itu mengindikasikan bahwa secara epistemologi, konstruksi teori akuntansi syariah itu memadukan kekuatan rasional dan intuisi manusia. Yang terakhir ada prinsip filosofis teleologikal. Prinsip filosofis teleologikal pada akuntansi syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transendental sebagai pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Nah, dari prinsip filosofis teleologikal ini kita mendapatkan konsep dasar etikal dan holistic welfare yang lebih mengarah kepada ketauhidan dan masih berhubungan erat dengan transendental. Konsep etikal itu merupakan konsep dasar yang dihasilkan dari konsekuensi logis keinginan kembali kepada Tuhan dalam keadaan tenang dan suci. Untuk kembali ke Tuhan dengan jiwa yang tenang dan suci, maka seseorang itu harus mengikuti hukum-hukumnya yang mengatur baik buruk, benar salah. Singkatnya, teori akuntansi syariah ini dibangun berdasarkan nilai-nilai etika Islam. Nah, konsekuensi dari penggunaan nilai-nilai etika Islam dalam konstruksi akuntansi syariah itu diakuinya bahwa kesejahteraan yang menjadi salah satu aspek akuntansi syariah tidak terbatas pada kesejahteraan materi saja, tetapi juga kesejahteraan non-materi. Jadi yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini itu adalah kesejahteraan yang utuh atau holistic welfare. Ya, ini tentu saja sangat berbeda dengan teori akuntansi konvensional yang hanya berorientasi pada kesejahteraan materi. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.